Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan saya Ahmad Samukti dengan NPM 202143500520. Lalu rekan saya bernama Alexander Rizky dengan NPM 202143500463 dan rekan saya lagi bernama Rekita Rikwardana dengan NPM 202143500521. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas kami yang berjudul proyek sistem pakar obesitas. Baik, dalam sistem pakar obesitas ini ada tujuan, fungsi, serta kelebihan dan kekurangannya. Baik, kalau untuk tujuannya yaitu pertama membantu mendiagnosis dan mengatasi obesitas dengan lebih akurat dan efektif. Kedua, memberikan informasi dan sasaran yang tepat untuk mengatasi obesitas. Yang ketiga, ada meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang obesitas dan cara mengatasinya. Serta fungsinya. Fungsi yang pertama itu ada mendiagnosis gejala obesitas berdasarkan data yang dimasukkan oleh pengguna. Kedua, memberikan saran rekomendasi untuk mengatasi obesitas seperti diet, olahraga, dan pengobatan. Yang ketiga, ada membantu pengguna memantau kemajuan dan perkembangan dalam mengatasi obesitas. Di dalam proyek sistem pakar obesitas ini ada kelebihan dan kekurangan. Nah, yaitu yang pertama, kelebihannya itu dapat membantu mendiagnosis dan mengatasi obesitas dengan lebih akurat dan efektif. Kedua, dapat memberikan informasi dan sasaran yang tepat untuk mengatasi obesitas. Ketiga, dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang obesitas dan cara mengatasinya. Serta kekurangannya yaitu yang pertama, memerlukan data yang akurat dan lengkap untuk dapat memberikan diagnosis dan saran yang tepat. Kedua, tidak dapat menggantikan peran dokter atau ahli kesehatan lainnya dalam mendiagnosis dan mengatasi obesitas. Dan ketiga, dapat memiliki kesalahan atau ketidakakuratan dalam mendiagnosis dan memberikan saran. Saya lanjutkan, perkenalkan nama saya Rekita Rikwardana, NPM 2021435000. Saya akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan sistem pakar obesitas yang sudah kami buat. Di sini terdapat form login. Untuk mengakses sistem pakar yang sudah kami buat diperlukan akses login terlebih dahulu. Nah, di form login ini terdapat username, password, serta login, dan untuk registrasi dan lupa passwordnya. Yang pertama, kita akan membuat akun terlebih dahulu. Akan di sini masukkan nama atau yang nanti sebagai username. Nah, ini masukkan passwordnya ini harus 6 karakter. Nah, lanjut di sini pilih sebagai pasien atau pegawai. Saya akan memilih sebagai pasien. Saya pilih jenis kelamin, masukkan alamat, dan nomor HP. Oke, setelah registrasi, dia akan diarahkan kembali ke indeks PHP. Mari kita coba login. Nah, setelah password dan username benar, akan diarahkan untuk verifikasi dengan memasukkan kode OTP. Di sini kode OTP-nya yang tertera 2467. Akan muncul pop-up OTP Anda valid. Setelah berhasil login, user akan diarahkan ke dashboard. Dan di dashboard ini dijelaskan tentang diet sehat dan beberapa langkah sederhana yang dapat menjadi panduan. Kemudian terdapat informasi dan konsultasi. Nah, untuk sistem pakar obesitas ini, pasien apabila ingin mengecek berat badan yang sedang mereka alami ini, apakah termasuk obesitas tingkat berapa, tingkat 1 atau 2 atau 3. Oke, baik, saya akan mencoba memasukkannya dengan berat badan dan tinggi saya. Kemudian yang saya rasakan, misalnya nyeri pada punggung atau malu keluar. Kemudian kita akan cek hasil, maka hasil pemeriksaannya yang keluar hasil obesitas dan prosentasenya. Nah, di sini tertera obesitas level 2 dengan prosentase 30%. Kemudian pasien akan diberikan solusi tentang bagaimana cara menurunkan berat badan atau
tidak sampai obesitas tingkat lanjut atau hilang obesitasnya. Nah, di berikut solusi yang diberikan. Dan ada penjelasannya juga, berdasarkan hasil pemeriksaan Anda, termasuk obesitas level 2, mendapatkan tingkat kepercayaan sebesar 30%. Oke, bagaimana kalau level 1 atau level 3? Coba berat badan, misalkan eh, masih dengan tinggi badan saya yang sama, terus sering tidur mendengkur, terus penumpukan leher, lemak di leher, nyeri juga, malu juga, dan sering mengalami mulas-mulas. Nah, di sini akan muncul hasil pemeriksaannya obesitas level 3 dengan persentase 40%. Dan kemudian dibantu buatkan juga solusinya. Bagaimana dengan yang eh, obesitas level 1? Kalau obesitas level 1 cukup satu saja. Misalkan dari tinggi badan dan eh, masalah yang sedang dialami, tapi satu. Misalkan malu keluar. Atau pilih salah satu saja. Pilih salah satu saja. Misalkan berat badannya berat badan aja. Atau eh, masalahnya. Kalau dari tinggi badan aja akan memunculkan obesitas tingkat 2. Nah, kalau yang level 1, obesitas level 1 misalkan sering tidur mendengkur saja gitu. Nah, di sini terdapat obesitas level 1 dengan persentase 40%. Dibuatkan juga solusinya untuk menurunkan berat badan ini. Oke, ini untuk dashboard user, kalau code. Kemudian kita akan masuk sebagai admin. Masih sama, setelah berhasil login sebagai admin, akan muncul kode OTP. 92. Nah, di dashboard admin ini terdapat tampilan dashboard. Masih sama perihal penjelasan diet sehat. Kemudian data pengguna. Nah, dari data pengguna ini, tadi pilih data pengguna pasien. Terlihat nama yang sudah terdaftar, yang sebelumnya saya daftarkan ini. Kemudian ada juga data pengguna pegawai. Nah, data pengguna pegawai ini nantinya aksesnya dapat menambahkan data pegawai, data user. Nah, kemudian data prediksi. Nah, di dashboard admin ini, admin bisa menambahkan kriteria tentang perihal level obesitas. Misal kalau kita ingin menambahkan kriteria tambahan, dia akan memasukkan nama dan pilih file sebagai gambarnya. Dan kemudian nantinya di sini bakalan muncul kriteria baru. Kemudian untuk data solusi. Nah, data solusinya ini kita buat nantinya akan memasukkan kode ID kelompok dan keterangan. Dan pastikan untuk kode dan ID kelompok, untuk kodenya dibedakan. Nah, kemudian ada data kriteria. Nah, data kriteria ini terdapat nomor, ID kelompok, kode, keterangan, CF rule, CF user, dan aksi. CF ini apa? CF ini kistik fibrosis. Jadi kistik fibrosisnya ini tergantung dia pelevelannya, diberikan level. Misal kalau kita tambahkan kriteria, dia kelompoknya akan pilih obesitas level 1 atau 2 atau 3. Kodenya pasti dibedakan, keterangannya apa, masukkan nilai CF rule-nya, dan CF user-nya. Nantinya akan dimunculkan
di data kriteria. Jadi untuk dashboard admin. Nah, bagaimana dengan dashboard pegawai? Kita buat dahulu. Kita buat di admin. Di admin kita bisa buat data pegawainya, misalnya kita tambahan. Namanya Ilham. Islamin, nomor telepon, alamat, masukkan password yang sama juga, masih 6, harus 6 karakter. Dan pilih posisi. Nah, pilih posisinya ini bisa ditambahkan sebagai admin, pasien, atau pegawai. Kita menambahkan sebagai pegawai. Oke, kemudian kita logout. Oke, masukkan username dan password sebagai pegawai. Setelah berhasil, dia akan muncul OTP. Nah, di dashboard pegawai ini sama, masih ada tentang penjelasan diet sehat. Kemudian data pasien. Nah, di si pegawai ini bisa menambahkan data pasien. Misal kita mau nambahkan juga ada pasien baru. Cina, perempuan. Alamatnya. Passwordnya masih sama, harus 6 karakter. Pilih posisi. Oke, pasien. Sudah berhasil. Nah, di dashboard pegawai ini bisa membantu pasien yang mungkin kurang mengerti atau apa sih bahasanya, gaptek, gagap teknologi untuk mengakses website ini. Bisa dibantu ke admin atau ke pegawai, dibantu pengecekannya berdasarkan kriteria yang sudah dibuat tadi. Misal kita isi semua. Nah, akan muncul selebrisitas seperti pada dashboard user. Baik, saya Alexander Rizky Nurullah, NPM 2021 43500 463. Saya akan menjelaskan mengenai pemrograman di sistem Pakar ini. Namun sebagian saya akan menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah mengenai database dan yang kedua mengenai core dari sistem Pakar itu sendiri. Di database ini terdapat beberapa tabel. Yang pertama adalah tabel kelompok kriteria. Tabel ini menyimpan data mengenai kelompok kriteria obesitas. Setiap kelompok kriteria memiliki ID kelompok, kemudian ada nama, dan juga gambar. Di kelompok kriteria ini ada 3 kelompok kriteria obesitas. Ada obesitas level 1, obesitas level 2, dan juga obesitas level 3. Kemudian ada tabel kriteria. Tabel ini berisi kriteria-kriteria yang digunakan untuk mendiagnosa kondisi obesitas pada individu. Setiap kriteria memiliki nilai safe rule dan safe user. Safe ini adalah singkatan dari centered factor. Kita beri kode CF. Kemudian ada tabel solusi. Tabel ini berisi solusi atau langkah yang dapat diambil berdasarkan hasil diagnosa obesitas. Setiap solusi memiliki kode solusi dan juga keterangan atau isi dari solusi itu. Kemudian ada tabel user. Tabel ini berisi data pengguna yang meliputi admin, pegawai, dan pasien. Nah, tabel-tabel dalam database ini saling terhubung. Sebagai contoh, tabel kriteria memiliki hubungan dengan tabel kelompok kriteria melalui kolom ID kelompok, di mana kolom ID kelompok ini menunjukkan kelompok kriteria mana yang terkait dengan setiap kriteria diagnosa obesitas. Demikian juga dengan tabel solusi, ini memiliki hubungan juga dengan tabel kelompok kriteria untuk memberikan solusi sesuai dengan level obesitas yang terdiagnosa. Baik, selanjutnya ini adalah kode PHP yang digunakan untuk memproses data yang dikirimkan melalui form oleh user untuk menghasilkan hasil berdasarkan kriteria yang dipilih oleh user.
Yang pertama, kode ini memastikan bahwa sistem dapat mengakses data yang dibutuhkan, seperti kriteria yang dipilih oleh pengguna serta solusi yang akan diberikan. Yang kedua, ini iset. Kode ini mengubah daftar ID kriteria yang dipilih menjadi format string yang dapat digunakan dalam query database. Kemudian, sistem mengambil data kriteria berdasarkan input pengguna dengan query ini. Ini memastikan bahwa kita mendapatkan informasi terkait nama, gambar, dan juga kriteria yang dipilih. Nah, kemudian ini adalah bagian yang paling penting, yang cukup penting dari program ini. Di sini sistem menghitung tingkat kepercayaan menggunakan metode centered faktor. Nah, di sini berfungsi untuk mengalihkan nilai centered faktor dari aturan atau rule dan input pengguna untuk setiap kriteria yang dipilih. Kemudian nilai-nilai ini dikombinasikan dengan rumus perhitungan CF. Nah, ini rumusnya untuk menghasilkan tingkat kepercayaan akhir. Nah, kemudian ini fungsi useSort ini digunakan untuk mengurutkan array solusi sehingga solusi dengan tingkat kepercayaan tertinggi akan muncul di posisi pertama. Dan kemudian terakhir adalah ini untuk menampilkan hasil diagnosa dalam bentuk tabel. Selain itu, pengguna juga akan mendapatkan pesan yang menunjukkan tingkat kepercayaan dalam bentuk persentase. Dan ini memberikan gambar kepada pengguna tentang seberapa yakin sistem terhadap hasil diagnosanya. Di sini ada tingkat kepercayaannya disebutkan dalam bentuk persentase. Kesimpulannya adalah dengan sistem ini pengguna dapat dengan mudah menganalisis suatu kondisi berdasarkan kata yang dipilih. Metode centered faktor ini memungkinkan sistem memberikan solusi dengan tingkat kepercayaan yang jelas sehingga dapat menjadi alat bantu dalam pengambilan keputusan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.